Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewi Nurmalasari, SPDMM, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, sekaligus menjadi dosen pembimbing PKL. Perkenalkan, nama saya Revalina Novianti dengan NIM 17096230040. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya izin memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan pada kerjasama operasional Terminal Peti Kemas Koja, Divisi Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pada bab pendahuluan, terdapat latar belakang dan tujuan. Yang pertama, latar belakang, praktikan melakukan PKL di TPK Koja, antara lain yang pertama, magang adalah bagian wajib kurikulum menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang berkontribusi 49 hingga 50% terhadap peningkatan soft skill mahasiswa. Yang kedua, PKL dilaksanakan di bagian SDM TPK Koja yang mengelola data karyawan melalui sistem HARIS ataupun Oracle. Yang ketiga, ditemukan 3 masalah antara lain pencatatan surat masih manual di buku agenda, arsip fisik belum mempunyai cadangan digital, dan yang terakhir tidak memiliki SOP ataupun job desk yang jelas bagi mahasiswa PKL. Dan yang keempat, laporan ini bertujuan mendokumentasikan pelaksanaan PKL serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan. Adapun tujuan dari praktikan melakukan PKL, yang pertama, mempraktikkan penginputan data training need analysis atau TNA melalui sistem Oracle. Yang kedua, mempraktikkan penyusunan surat keputusan manajemen ataupun SKM. Yang ketiga, mempraktikkan rekapitulasi biaya remunerasi pekerja. Yang keempat, mempraktikkan penyusunan minutes of meeting atau MOM. Dan yang terakhir, mempraktikkan penyusunan presentasi analitis evaluatif. Selanjutnya, adapun manfaat bagi program studi dan juga perusahaan. Bagi program studi, pelaksanaan PKL ini yang pertama memperoleh umpan balik yang aktual untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Manfaat yang kedua, meningkatkan reputasi dan citra program studi di mata industri melalui lulusan yang kompeten dan aplikatif. Dan yang terakhir, memperluas jaringan kerjasama dengan dunia industri untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan antara lain yang pertama, mendapatkan bantuan tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas operasional divisi SDM. Yang kedua, memperoleh dokumen analisis dan rekomendasi perbaikan atas permasalahan administrasi yang telah ditemukan. Dan yang terakhir, membangun hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi, khususnya program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran sebagai potensi rekrutmen karyawan. Baik, selanjutnya profil perusahaan. Jadi TPK Koja itu berlokasi di Digul nomor 1 RW 1 Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di mana TPK Koja ini merupakan perusahaan hasil kerjasama operasional antara PT Pelabuhan Indonesia Persero dan PT Hutchison Ports Indonesia yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, TPK Koja ini bergerak di bidang jasa kepelabuhan, khususnya pengelolaan terminal peti kemas bongkar muat kontainer untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional maupun internasional. Adapun visi dan misi dari TPK Koja itu sendiri, visinya antara lain menjadi terminal peti kemas kelas dunia dengan layanan terintegritas. Adapun misinya yang pertama, menyediakan layanan terminal peti kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang andal, berkualitas dan juga profesional. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan para stakeholder. Berikut merupakan struktur perusahaan dari TPK Koja itu sendiri. Jadi praktikan itu berada di divisi sumber daya manusia yang mana ini dibawahi langsung oleh Deputi General Manager SDM dan Administrasi. Berikut struktur divisi sumber daya manusia. Di bawah manajer sumber daya manusia terdapat 2 supervisor. Yang pertama supervisor perencanaan dan pengembangan SDM dan yang kedua supervisor kesejahteraan.
Selanjutnya, lingkup pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang praktikan lakukan selama PKL di TPK Koja. Yang pertama itu memasukkan data realisasi TNA melalui sistem Oracle. Yang kedua, penyusunan surat keputusan manajemen atau SKM. Yang ketiga, rekapitulasi biaya remunerasi pekerja. Yang keempat, penyusunan minutes of meeting atau MM. Dan yang terakhir, penyusunan materi presentasi analitis dan evaluasi. Jenis pekerjaan yang pertama yaitu memasukkan data realisasi TNA atau Training Need Analysis pekerja melalui sistem Oracle. Jadi TNA ini merupakan proses sistematis untuk menemukan batas kompetensi pekerja melalui analisis kebutuhan organisasi, pekerjaan, dan individu itu sendiri sehingga pelatihan yang diberikan perusahaan ini dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jenis pekerjaan yang kedua yaitu penyusunan surat keputusan manajemen atau SKM. Jadi SK itu merupakan salah satu surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengatur dan menetapkan keputusan, kebijakan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, SKM ini termasuk dengan SK. SKM ini lebih dari sekedar tugas administratif aja, melainkan hal itu berfungsi sebagai alat legal yang mengikat suatu perusahaan. Yang ketiga, rekapitulasi biaya remunerasi pekerja. Remunerasi ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya sebagai imbalan atas kerja pekerjanya untuk perusahaan itu sendiri. Jenis pekerjaan yang keempat yaitu penyusunan minutes of meeting atau MOM. Jadi MOM itu atau notulen rapat itu merupakan catatan resmi tertulis yang mendokumentasikan jalannya suatu pertemuan atau rapat yang dapat dijadikan bahan acuan untuk rapat berikutnya atau rapat selanjutnya. Yang kelima itu penyusunan materi presentasi analitis evaluatif. Presentasi analitis evaluatif ini penyajian informasi secara sistematis yang tidak hanya bersifat atau berisi deskriptif saja, tetapi juga membedah struktur logika informasi, di mana itu disebut dengan analitis, dan menilai kualitas atau efektivitasnya, di mana itu merupakan evaluatifnya. Baik, selanjutnya pada bab analisis pekerjaan terdapat hambatan, solusi, dan juga pengembangan. Hambatan yang praktikan rasakan, yang pertama itu pencatatan surat menyurat manual. Padahal TPK Koja ini sudah memiliki web resmi bersama dengan Pelindo bernama Pelindo e-Office yang dapat digunakan untuk memasukkan atau menginput surat menyurat. Nah, solusi yang dapat praktikan berikan yaitu mengoptimalkan penggunaan sistem PEO yang sudah ada ini melalui sosialisasi keunggulan sistem digital dan pelatihan teknik bagi seluruh pegawainya. Pengembangan yang dapat praktikan berikan yaitu yang pertama, mengintegrasikan kepatuhan penggunaan PEO ini ke dalam sistem penilaian pekerjaan atau KPI pegawai. Dan yang kedua, mengadakan program apresiasi PEO Champion untuk divisi yang memiliki kepatuhan tertinggi. Selanjutnya, hambatan yang kedua, arsip fisik belum terdigitalisasi. Akibatnya, arsip fisik ini masih belum terstruktur penyimpanannya. Jadi solusi yang dapat praktika rekomendasikan yaitu melakukan digitalisasi arsip secara bertahap, menyusun prosedur baku mengenai arsip yang wajib didigitalisasi mengenai apa saja format filenya dan juga klasifikasi folder penyimpanan digitalnya. Berikutnya langkah pengembangan yang dapat praktikan berikan yang pertama, menyusun dan mengesahkan jadwal retensi arsip atau JRA dan klasifikasi arsip digital. Yang kedua, mengadakan pelatihan tersertifikasi bagi petugas arsip. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi bahwa digitalisasi arsip ini itu adalah tanggung jawab seluruh pegawai, bukan hanya untuk petugas arsip itu sendiri. Hambatan selanjutnya yang ketiga, belum adanya SOP dan job description bagi mahasiswa PKL yang menyebabkan praktikan pada masa awal periode PKL itu kebingungan atas apa yang harus praktikan kerjakan. Solusi yang dapat praktikan berikan yang pertama itu menyusun dokumen panduan magang atau internship handbook ataupun TOR yang memuat uraian tugas dan juga SOP yang jelas bagi mahasiswa PKL.
Selanjutnya langkah pengembangan yang praktikan rekomendasikan. Yang pertama itu membuat perjanjian kerjasama atau MOU yang mencantumkan struktur program magang secara baku dan dapat direvisi setiap tahunnya melalui evaluasi yang sudah atau evaluasi mahasiswa PKL yang telah menyelesaikan PKL-nya di divisi ataupun TPK Koja itu sendiri. Dan yang kedua, membuat database portofolio alumni magang sebagai bahan evaluasi. Pada bab terakhir penutup, terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari laporan PKL, yang pertama itu praktikan berhasil menerapkan keterampilan teknis seperti input data TMA, penyusunan SKM, rekapitulasi remunerasi, penyusunan MOM, dan pembuatan presentasi analitis evaluatif. Yang kedua, teori perkuliahan seperti manajemen SDM, kesekretarisan, dan digital office itu terbukti relevan dengan praktik di industri. Dan yang terakhir, PKL memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi praktikan, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap profesional. Saran yang dapat praktikan berikan, khususnya pada program studi, yang pertama, memperbanyak kerjasama dengan mitra industri untuk akses PKL yang lebih variatif dan juga relevan dengan program studi. Yang kedua, meningkatkan intensitas komunikasi antara dosen pembimbing dan juga praktikan melalui jadwal konsultasi terstruktur, baik itu daring maupun luring. Dan yang terakhir, menyelenggarakan sosialisasi buku panduan PKL secara sistematis agar mahasiswa ini memahami persyaratan administrasinya dengan jelas. Sekian pemaparan laporan praktik kerja lapangan yang praktikan lakukan di TPK Koja Divisi Sumber Daya Manusia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga pemaparan atau laporan PKL kali ini dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.